Alhamdulillah, Ustaz, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, dan Ustaz juga sehat-sehat. Amin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah la yasraku syu illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita buka kajian ini dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita sekarang masuk kepada judul yang baru, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kajian tafsir surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Baik, untuk memulainya kita mintakan kepada Pak Matondang untuk membacakan. Silakan dulu Pak Matondang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Quran surah An-Nas 114 1 sampai 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang maha memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Tafsir Quran An-Nas 114 1-6. Surat ini berjumlah terdiri dari 6 ayat ini. Dinamai surat An-Nas karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. Kata An-Nas dalam surat ini diulang sebanyak 5 kali. Terdapat perbedaan pendapat apakah surat ini tergolong Makkiyah atau Madaniyah. Menurut Ibnu Abbas, surat ini termasuk Makkiyah, sedangkan menurut Ibnu Az-Zubairi Madaniyah. Surat ini termasuk salah satu surat Al-Mu'awwizatain, 2 surat perlindungan. Surat yang pertama adalah surah Al-Falaq dan surat yang kedua adalah surah An-Nas. Surat pertama mencakup 4 perkara yang berisi permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejahatan 4 perkara tersebut. Pertama yaitu kejahatan seluruh makhluknya yang bersifat jahat. Kedua yaitu kejahatan yang terjadi pada kegelapan malam atau ketika bulan sedang tidak terlihat. Ketiga yaitu kejahatan perempuan penyihir apabila ia meniup pada buhul-buhul melancarkan aksi sihirnya. Keempat yaitu kejahatan orang yang dengki apabila ia sedang dengki. Keempat perkara ini merupakan hal yang ditakuti akan kejahatannya dan gangguannya. Adapun surah An-Nas hanya mencakup 1 kejahatan, dan akan tetapi kejahatannya lebih membahayakan daripada keempat perkara di atas, karena kejahatannya berhubungan dengan hati. Apabila hati telah rusak, maka akan rusak pula semuanya, dan apabila baik, maka akan baik pula segala sesuatunya.
Oleh karena itu, surah An-Nas dikhususkan untuk berlindung dari kejahatan bisikan setan, jin, dan manusia, dan bisikan yang dibisikkan ke dalam dada manusia. Surat ini adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah yang merupakan permintaan pertolongan kepada Allah dan memujinya. Dan Al-Quran diakhir dengan dua surat Al-Mu'awizatain yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah juga. Sebab nuzul dan keutamaan ayat ini terkait dengan surah Al-Falaq. Silakan dirujuk pada kejelasan surat tersebut. Tafsir ayat. Ya, Bapak. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita sekarang sudah mengkaji ya surah yang baru, yaitu surah yang namanya surah An-Nas, ya. Surah An-Nas. Surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Yang mana surah ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, surah ini ya berjumlah atau terdiri dari 6 ayat. Karena dia dinamai surah An-Nas dengan firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu maka disebut dia surah An-Nas. Kalau secara makna, secara terjemahan, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi, yang menguasai itu siapa? Manusia. Raja manusia. Makanya Qul a'udzu birabbin nas, berlindung dengan Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia, sembah manusia. Ya kan? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan, ya, bisikan atau dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Khannas itu bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, surah ini ternyata An-Nasnya itu diulang sebanyak 5 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ada 3. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dia ada 6 ayat, 5 kali diulang An-Nasnya. Jadi ayat yang keempat yang tidak ada An-Nas, dia diganti dengan Khannas. Jadi surah ini apakah surah Makkiyah atau Madaniyah? Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut Ibnu Abbas, ini termasuk Makkiyah. Sedangkan menurut dari Ibnu Az-Zubair, ini Madaniyah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan adalah Makkiyah. Az-Zubair
ya mengatakan Madaniyah. Jadi bisa dikatakan Makkiyah, bisa dikatakan Madaniyah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, surah ini juga digolongkan dengan surah Al-Mu'awijatain. Al-Mu'awijatain. Dua surah perlindungan. Yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas. Maka disebut dia Al-Mu'awizataini. Ya, Al-Mu'awizataini itu artinya adalah surah perlindungan. Surah perlindungan. Surah pertama, ya, adalah surah Al-Falaq. Surah kedua adalah surah An-Nas. Makanya dia dua surah. Kalau kita melihat, mengulang kembali, surah Al-Falaq itu mencakup 4 perkara yang di situ ada permintaan kepada Allah. Ada 4 perkara. Yang pertama di situ adalah meminta agar kita berlindung dari seluruh makhluk yang bersifat jahat. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar dilindungi dari kegelapan malam. Yang ketiga, kita minta kepada Allah dari kejahatan perempuan yang tukang sihir. Dan yang keempat, kita meminta kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi ada 4 dalam surah Al-Falaq. Ya, di dalam surah Al-Falaq itu seperti itu. Adapun surah An-Nas itu hanya mencakup satu kejahatan. Satu kejahatan saja. Tapi dari surah Al-Falaq tadi kita minta 4. Tapi ternyata lebih ngeri lagi surah An-Nas. Karena di situ ada bisikan, ya, ada bisikan yang mengerikan. Nah, bisikan-bisikan dari setan. Makanya dia adalah surah yang mana di sini, ya, merusak manusia. Nah, karena kejahatannya membahayakan. Karena kejahatannya kita minta perlindungan kepada Allah di sini adalah karena dia ini lebih membahayakan. Karena ini berhubungan dengan hati. Hati ini kan kalau baik, dia baiklah kita. Kalau rusak kan rusak itu hati. Nah, itulah dia surah An-Nas. Dan surah ini, ya, ternyata di dalam Al-Quran adalah merupakan surah yang terakhir. Al-Fatihah yang pertama, ya, yang terakhir adalah surah An-Nas. Nah, sedangkan sebab turunnya surah ini ternyata bersamaan dengan surah Al-Falaq. Maka coba kita lihat kembali dalam surah Al-Falaq itu sebab turunnya apa? Ternyata di situ ada kisah Lubaid bin Asim, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Nah, ini sebabnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dari Aisyah, ya, dari Aisyah, dia menyihir, ya, dia menyihir Lubaid bin, ya, dia menyihir beliau dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah SAW yang rontok ketika bersisir. Dan beberapa gigi sisir beliau serta sebuah benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Lantas kedua surah Al-Mu'awijatain ini diturunkan kepada beliau. Setiap satu ayat dibacakan, ya, jadi setiap satu ayat dibacakan. Makanya kan surah ini kan ini 6, Al-Falaq kan 5, ya. Jadi 11. Situ dibacakan mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq,
Lepas 2. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas baru qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi satu dari ayat-ayat itu lepas dia. Bukul-bukul tadi. Inilah asbabun nuzul dari ayat ini diturunkan. Ya, adanya kisah Lubait bin Asim. Jadi seorang Yahudi dia. Jadi Lubait bin Asim inilah yang pernah menyihir Rasulullah dengan pelop. Makanya kalau orang zaman dahulu dia tidak mau sembarangan rambutnya dia buang. Iya, betul. Rambutnya selalu dia tanam. Itu zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kita nggak tahu lagi, rambut kita udah bercampur sama rambut orang. Karena pangkasnya di rumah tukang pangkas kan gitu. Kalau zaman dulu itu nggak boleh itu rambut terbuang begitu-gitu saja. Karena orang belajar dulu. Ini dia salah satu menjadi media untuk disisir, untuk disihir. Untuk disihir. Jadi makanya dengan membacakan itulah akhirnya lepaslah satu persatu ya dari belengguan tadi. Maka Jibril meruqyah Rasulullah SAW berkata dengan nama Allah, meruqyah dari segala apa yang mengganggu dari kejahatan, termasuk orang yang hasud. Oleh karena itu di dalam ayat itu juga turunnya ayat itu tadi bahwa zuhud untuk digunakan berlindung oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini derajatnya sahih dan ini tidak bertentangan dengan nas. Jadi sihir yang terjadi para nabi insya Allah terjadi ketika beberapa urusan dunia beliau mengalami sendiri. Yang empat di dalam hadis at-takhayul terkadang terjadi saat bangun, sebagaimana halnya terjadi waktu tidur, ya, Kenapa nama? Rasulullah SAW. Ternyata ayat itu diturunkan untuk apa? Untuk menghilangkan sihir. Jadi kalau umpamanya ada pusing kepala, rasa-rasanya ada, kita lihat orang-orang yang dengki sama kita, bolehlah kita mengamalkan ini. Makanya rajinlah mengamalkan ini, ya. Mengamalkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya seperti yang saya sampaikan beberapa yang lalu, kalau kita pulang dari masjid, jangan lupa begitu turun dari tangga masjid, bacalah surah Al-Fatihah. Lalu sampai rumah, bacalah Qul huwallahu ahad, surah itu 3 paling, dan bacalah Al-Falaq 1 paling, bacalah An-Nas 1 paling. Itu juga ditemukan dalam hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, saudara-saudara, ada yang mau Bapak tanyakan, dipersilahkan. Kan, Pak. Syukur Ustaz. Baik ya, Bapak. Sebelum kita lanjut, kita buka diskusi tanya jawab, silakan. Yang tadi bilang ya, Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak, apa Pak Junaidi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita lihat, jadi kalau Qul a'udzu birabbin nas ini kan kita minta perlindungan itu dari kejahatan manusia saja Ustaz ya. Ustaz ya, dari manusia. Jadi memang lebih khusus lagi ini kan dari kejahatan manusia. Kan kalau Qul a'udzu birabbil falaq itu dari semua makhluk ya. Semua makhluk itu kan adalah semua yang 4 tadi Ustaz yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini berarti kita dengan manusia ini kita betul-betul minta perlindungan dari Allah, karena kita kan nggak bisa ya, kita bergaul dalam hubungan kita hablum minan nas itu kita nggak tahu orang ini ada yang baik, ada yang jelek, ada yang bersifat degil ya. Itu gimana kita mendapat tadabbur dari
kita minta perlindungan dari kejahatan, khususnya kejahatan manusia aja. Ya. Tadi yang akibatnya kan adalah masalah hati kita kan gitu, Ustaz. Iya. Yes, Ustaz. Jadi di dalam surah ini bukan dari kejahatan manusia, Pak, tapi dari kejahatan setan. Jadi kan gini, ini arti Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Tuhan yang Maha. Iya. Iya kan? Malikin nas, rajanya manusia, Subhan. Ilahin nas, Tuhan manusia. Dari mana kita berlindung? Dari, ya, kita minta sama Allah, kita berlindung dari wa min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan jadi yang membisikkan itu adalah ke dalam dada manusia. Jadi setan. Jadi makanya sebenarnya kalau dalam surah Al-Falaq itu kan ini yang dari kejahatan manusia, Al-Falaq. Ya. Siap apa ya? Hilang nih keluar. Oh, saya kali. Oh, iya, bisa sekarang. Ya. Sebagai manusia mendapat bisikan dari setan itu tadi. Nah, jadi kita berlindunglah kepada Allah dari bisikan-bisikan itu. Nah, jadi bisikan-bisikan siapa? Bisikan-bisikan setan. Inilah Pak. Jadi yang dimaksud di situ An-Nas itu adalah manusia itu diminta agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia Pak. Oh ya Ustaz. Ya tadi pemikiran saya kalau Al-Falaq itu dari seluruh makhluk kan tadi disampaikan. Ya, yaitu kejahatan tadi pada kegelapan malam dan tidak terlihat akan gelap dan ini bulan itu kan juga makhluk Allah. Itu akan ada kejahatan di sana. Itu yang di Qul a'udzu birabbil falaq tadi kan 4 itu Ustaz. Iya. Dan manusia. Iya. Itu kejahatan orang dengki juga manusia. Iya. Tapi kalau tadi kalau Qul a'udzu birabbil falaq ini semua makhluk, semua yang diciptakan kejahatan oleh semua diciptakan oleh Allah. Makhluk lain kan juga binatang, kejahatan binatang kita juga berlindung gitu ya. Iya. Tapi kalau a'udzu birabbin nas ini kalau saya lihat kan kita beri kejahatan manusia saja. Manusia itu kan bisa dari bisik-bisikan setan kan gitu. Bisa terhadap manusia itu yang berbuat jahat kepada manusia juga gitu Ustaz. Jadi ini kalau saya sepintas saya lihat Sanduran ini gitu Ustaz. Iya. Nah, mungkin ini Ustaz. Iya. Yes. Tapi pada intinya adalah ayat itu sudah menjelaskan kita berlindung itu ya dari siapa? Dari kejahatan min syarril waswasil khannas. Jadi kita meminta kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas.
itu Allah sudah tentukan yang jahat itu adalah setan, dari bisikan setan. Min syarril waswasil khannas. Yang dia itu membisikkan kepada dada manusia, kepada hati manusia. Jadi kalau di dalam surah An-Nas ini sudah ditentukan oleh Allah, kalau tadi surah Al-Falaq itu kan ada 4 kejahatan tadi. Berarti kan ada 4 kejahatan itu. Ternyata yang lebih bahaya lagi kata Allah adalah bisikan setan itu. Makanya di sini ditentukan Allah. Ditentukan oleh Allah sudah. Min syarril waswasil khannas, kata dia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena nggak nampak dia. Nggak nampak, bisa kelihatan, ya. Dan dia senantiasa terus ingin untuk menggoda dia. Dari situlah dia. Dari situ kita membedakannya, Pak. Yes, Ustaz. Gitu, Pak. Yes, Ya, Pak. nah, misalnya kalau kita ada misalnya kita dari makhluk-makhluk, misalnya dari ular, binatang buas, dari anjing, kita dikejar gitu, kita takut ininya anjing gila. Itu tuh, apakah kita bisa membaca Qul a'udzu birabbil falaq? Itu kan makhluk Allah yang ingin berbuat mencelakai kita gitu, Ustaz. Atau kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau birabbin nas kan khusus untuk manusia yang berasal dari bisikan setan. Iya. Kira-kira bisa nggak, Ustaz, misalnya kita ada gangguan dari binatang-binatang buas, dari misalnya dari anjing atau dari ular atau dari, kita berlindung supaya kita nggak dicelakai gitu, Ustaz. Iya. Iya. Bisa. Jadi ini kan doa. Permohonan. Tapi syaratnya yakin. Syaratnya yakin. Kalau insya Allah dengan membacakan surah Al-Falaq yang namanya binatang-binatang buas, ular, termasuk para ada sebagainya, itu kita meminta sama Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, kan sambil kita usir, ya, insya Allah. Nah, itu akan diijabah oleh Allah. Tapi syaratnya tadi harus yakin. Syaratnya yakin. Kalau insya Allah, sambil kita betul-betul ya murni minta itu kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Jadi murni kita betul-betul minta kepada Allah, berlindung dari kejahatan makhluk itu tadi. Dan syaratnya yakin. Insya Allah itu, Pak. Dan ini istilahnya banyak orang mengamal-ngamal. Jadi para wali-wali itu sebagian besar banyak mengamalkan 3 surah ini yang selalu mereka amalkan. Ya, Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Itu makanya kalau dulu setelah sholat orang jarang meninggalkan membaca. Sekarang sajanya orang sudah banyak meninggalkan dengan banyak membaca ya tasbih, zikir, subhanallah, tapi ini nggak dibaca. Kalau zaman-zaman itu saya masih ingatlah di kampung kami itu setiap sholat itu tidak ditinggalkan membaca itu. Kalau sekarang sudah ditinggalkan. Itu dulu kecil saya itu yang dibaca itu. Dan dulu amalan orang pun cuma itu. Itu makanya orang akhirnya kalau di kampung itu ada namanya lirik kulhu. Yang dibaca kulhu aja. Akhirnya 3 kul itu menjadikan untuk selalu pengamalan mereka. Jadi kalau untuk mengamalkan yang penting yakin.
Kalau saya sampai hari ini memang mengamalkannya. Saya mengamalkan setiap hari. Setiap saya pulang ke rumah, saya membaca itu. Begitu saya masuk, saya bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu saya baca. Itu saya tidak tinggalkan. Apalagi saya dari masjid, alhamdulillah, bertahun-tahun saya membaca itu. Pulang saya dari masjid, begitu keluar saya baca Fatihah. Sampai rumah saya baca Al-Ikhlas 3 paling, Al-Falaq sepaling, An-Nas sepaling. Dan itu tidak saya tinggalkan. Setelah saya mengetahui itu dari hadis Rasulullah SAW, sampai sekarang saya mengamalkannya. Seperti tadi subuh saya dari masjid, ya saya begitu keluar dari tangga baca Fatihah. Itu masuk rumah saya baca itu. Itu silahkan Pak, diamalkan. Saya juga mengamalkannya. Insyaallah. Ya Ustaz, Ya Ustaz. Iya. Ya kita amalkanlah bapak ya, yang dibilang Ustaz 3 kul itu. Mau tidur kita baca 3 kul. Pulang dari masjid kita baca 3 kul ya Ustaz ya. Insyaallah lah. Apa yang memang betul kita dari guru kita amalkan, insyaallah berkah Ustaz ya. Silakan lanjut yang mau bertanya berikutnya. Saya pun udah mulai pelan-pelan Ustaz diamalkan Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada Ustaz. Apa isinya? Nah, silakan Pak Sapri dibaca. Buka moodnya Pak Sapri. Tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Perintah kul akanlah ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga umat beliau secara keseluruhan. Sama dengan perintah kul atau katakanlah pada surat sebelumnya, surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk memohon perlindungan kepadanya. Kata a'udzu bermakna at-tahsan was tajir. Saya berlindung dan memohon perlindungan. Sedangkan Rabbin Nas, Tuhan manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna Rabbin Nas, makna Rabb An-Nas adalah Maliku amrihim wa muslihu ahwadihim. Malikihim amwarihim. Al-Imam Qurtubi memaknainya malikihim wa muslihi amurihim. Pemilik dan pengatur segala urusan manusia mereka. Dialah yang menjadi pencipta dan pemilik mereka. Ya, itu dulu Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara, tafsir dari ayat ini. Di dalam surah yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita melihat terjemahannya, kanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi yang memelihara, menguasai manusia itu adalah Allah. Kalau kita lihat tafsirnya, di situ ada kul. Kul itu perintah. Yang mana perintah itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kul. Nah, apakah hanya berlaku kepada Rasulullah? Tidak. Berlaku juga kepada
kepada seluruh umat. Jadi perintah Allah di situ bahwasanya ditujukan kepada seluruh manusia dan termasuk kepada Rasulullah. Dan kul yang di sini sama juga seperti kul yang ada dalam surah Al-Falaq itu sendiri. Perintah juga. Makanya di sini ada perintah apa? Perintah yang mana Allah subhanahu agar seluruh manusia itu memohon perlindungan jadi hanya meminta mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya a'udzu itu maknanya atahassu wa astaziru. Artinya apa? Aku memohon perlindungan, ya, memohon berlindung dan memohon perlindungan. Itu artinya a'udzu. Sedangkan makna Rabbin Nas di situ Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul a'udzu bi Rabbin Nas merupakan perintah kepada seluruh manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbin Nas di situ makna juga ada di situ maknanya Rabbin Nas. Rabbin Nas itu apa? Pemilik urusan mereka dan pengatur kondisi mereka. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Jadi yang mengatur kita ini kan Tuhan. Yang mengatur kita ini kan Allah. Urusan kita, kondisi-kondisi kita, susah, senang, siapa yang mengaturnya? Allah. Nah, makanya Imam Al-Qurtubi memaknakannya di sini pemilik dan pengatur segala urusan. Pemilik dan pengatur. Jadi pemilik dan pengatur. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Yang mengatur kita siapa? Ya Allah. Jadi kita berlindung kepada pemilik. Kita ini berlindung kepada pemilik kita. Jadi kita ini ada yang memiliki kita. Siapa Allah? Allah lah yang memiliki kita. Serta Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Makanya berlindung hanya kepada Allah. Karena dia yang memiliki kita, karena urusan kita. Mau urusan kita itu mudah, mau urusan kita itu sulit, Allah agar dimudahkan oleh Allah. Nah, urusan-urusan kita itu akan dimudahkan, diminta sama Allah. Karena dia mengatur. Jadi di sini bisa kita lihat, maka Allah lah menjadi pencipta dan pemilik. Jadi dia menciptakan kita, dia memiliki kita. Dia pencipta, dia pemilik. Nah, hak ciptanya Allah. Yang menciptakan kita ini Allah. Yang mengatur kita. Allah, jantung kita, darah kita mengalir. Semua Allah yang mengatur. Berapa banyak, semuanya urat-urat kita, otak kita, semua Allah yang mengatur. Berubahnya kondisi kita. Dari muda menjadi tua, Allah yang mengatur. Dulu kita kulitnya kencang, tenaga kuat, nggak ada penyakit, kemana-mana bisa. Sekarang udah tua, lemah. Siapa yang mengatur itu? Ya Allah. Nah, lemah. Makanya, ya, orang berpikir bahwa untuk menyelesaikan sudah hari ini adalah dari akal dan otak mereka. Padahal yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu. Baik, Bapak saudara-saudara, saya kembalikan. Ada nggak mau kita diskusikan? Dipersilakan. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, kita masih punya waktu lebih kurang 10 menit lagi ya. Nah, jadi yang mau bertanya silakan Pak Sapri. Ya. Kalau di dalam ayat itu kita diperintahkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana halnya dengan para pejabat yang banyak memelihara bodyguard, kemudian orang-orang yang menjaga dia, Ustaz? Apakah itu tidak melanggar ini, Ustaz? Iya. Pak ya. Silahkan penuh sini ya. Iya. Maha pelindung Allah. Bagaimana dengan hari ini para pejabat punya bodyguard, ya kan? Jadi kalau kita lihat, ya, dahulu para pejabat mereka tidak pakai bodyguard. Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar, tidak pakai bodyguard. Khalifah Umar, sampai Umar juga mengatakan istananya beratapkan langit, dan permadaninya beratapkan berapkan rumput. Kemana-mana nggak pernah bawa bodyguard. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka tidak pernah pakai bodyguard. Mereka semuanya hanya menyerahkan kepada Allah. Namun ya begitulah, ketika mereka tidak punya bodyguard, akhirnya mereka dengan mudah ya ditemui oleh para lawan dan kawan. Sampai pada akhirnya 3 khalifah itu kalau kita lihat Umar juga matinya dibunuh, Utsman juga matinya dibunuh, Ali juga matinya dibunuh. Lalu salahkah ada bodyguard itu? Itu hanyalah ikhtiar. Ikhtiar untuk menjaga. Bukanlah dia sebagai pelindung yang mutlak. Tidak. Pelindung yang mutlak itu adalah Allah. Tetapi untuk menjaga, seperti Bapak yang tinggal di bumi Astri, di depannya ada sapam. Bolehkah pakai sapam? Boleh. Bolehkah pakai bodyguard? Boleh. Hanya ikhtiar kita. Kenapa? Karena supaya jangan sampai kondisi itu membahayakan kita. Namanya usaha kita. Karena juga kita tidak boleh hanya pasrah. Zaman sekarang itu lebih banyak orang yang tidak suka kepada kita daripada yang suka kepada kita. Termasuk para pejabat. Hari ini pejabat itu ya yang mana kalau dia keluar
barangkali jalan pun susah. Beda dengan kita. Kalau kita bebas kemana-mana. Wali kota saja, kalau dia datang ke tempat sesuatu, kalau nggak ada yang mengawal dia, mungkin nggak bisa jalan dia. Karena dikerumuni orang. Ingin untuk bersalaman, ingin untuk macam berfoto, apalagi sekarang setiap orang bawa kamera. Jadi kalau nggak ada yang menjaga dalam hal ikhtiar dia, gimana dia mau pulang? Nggak bisa lah. Dikerumuni orang. Bisa jadi di antara yang ramai ada yang dengki. Bisa dipukul, bisa di macam-macam kan. Jadi bolehkah pakai bodyguard? Ya boleh. Kita usahakan pejabat kita saja. Ya ada yang ada yang jaga malam. Ya, seperti kami di sini di kampung ini dibayar orang. Ya setiap malam ada yang jaga. Per bulan kita dikenakan sekian ribu. Untuk apa? Untuk yang jaga malam. Kan gitu. Begitu juga ya seperti orang bapak di bumi asri kan. Begitu juga. Ada sapamnya ke depan. Nah gitu Pak. Jadi boleh. Tapi bukanlah kita pula ya menganggap mereka itu mutlak. Tidak. Karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Jadi secara mutlak itu kita meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hanya ikhtiar. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Pak. Sambung sedikit dengan ikhtiar Ustaz, seandainya seorang itu kan memakai kendaraan bermotor Ustaz, memakai helm. Iya. Sebagai pelindung kepala. Nah. Iya. Dan apabila ya terjadi Ustaz, kecelakaan dia jatuh Ustaz. Untung saya pakai helm. Kalau nggak tadi udah pecah kepala saya bikin aspal katanya. Jadi itu berikhtiar, tapi di akhirnya setelah kejadian di mana Ustaz ucapannya itu? Kalau nggak saya sempat nggak pakai helm, pecah kepala ini katanya. Itu gimana Ustaz? Apakah jadi salah di akhirnya gimana Ustaz? Iya. Sesuatu yang tidak kita hubungkan kepada Allah salah. Jadi kita itu wajib menghubungkan kepada Allah. Artinya memang helm itu membantu, ya. Artinya kan ada ikhtiar, Iya, Pak. usaha. Seandainya ada berlaku kodoknya Allah kepada kita, insya Allah mudah-mudahan kita terlindungi, ya. Tapi dengan ucapan kita tidak boleh seperti tadi. Untunglah ada helm nih, kalau enggak pecah kepala, tidak begitu. Bisa sirik Ustaz. Bisa syirik kita. Terus kebanyakan di situ orang Ustaz. Di akhirnya itu kena juga jadinya. Iya. Makanya kita awali alhamdulillah, kan gitu. Alhamdulillah, dan kita segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kan gitu. Jadi yang menjaga kita itu Allah, bukan helm tadi. Bukan helm tadi. Dan semua kan, bukan hanya helm dalam kendaraan. Termasuk juga ketika kita sakit, lalu ada seorang dokter, untunglah ada dokter itu. Enggak begitu. Alhamdulillah, dengan perantara dokter itu, Allah dengan perantara helm ini, Allah lindungi kepala. Kan artinya kan perantaranya pun. Iya. Perantara. Sama dengan orang pergi ke kiai, ke mursyid, minta tolong doa air putih. Untunglah ada Tuhan tuh, Bang. Kalau enggak, bukan begitu. Alhamdulillah, dengan perantara doa Tuhan tuh, akhirnya mendoakan air putih, Allah sembuhkan penyakit. Kan begitu. Jadi bukan karena semata-mata, makanya harus ada
Allahnya. Kalau tidak ada Allahnya ya tidak bisa. Dan termasuk juga kita bekerja. Ketika Bapak memperbaiki mobil orang, dinamonya, udah selesai. Untunglah ada aku. Kalau tidak, gawat. Kena juga. Udah terbakar mobilmu. Hah? Kalau enggak udah terbakar mobilmu katanya. Oh, kalau nggak terbakar mobil kau ini kan. Kalau nggak ada aku, dinamo kau hancur kata Bapak. Kena juga. Jadi bagaimana? Alhamdulillah. Dengan izin Allah, perantara ilmu yang diberikan oleh Allah, terbantu kau ini. Kan gitu. Alhamdulillah. Dengan perantara Allah berikan kepadaku ilmu, alhamdulillah. Inilah izin dari Allah bisa seperti ini. Kan gitu. Jadi jangan dihilangkan Allah. Jadi semua kita ya gitu. Termasuk kita mengaji. Untunglah ada aku. Kalau enggak ngerti apa-apa kalian begini. Enggak bisa juga. Salah. Untung ada Ustaz Musa gitu. Kena juga. Iya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah berikan sedikit ilmu kepada Ustaz Musa, kita bisa belajar bersama-sama. Kan gitu. Alhamdulillah. Jadi artinya harus Allahnya yang kita dulukan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, jangan pernah melupakan awalnya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedangkan sip minum aja kita alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Hadis juga akan disebutkan di dalam hadis orang yang meninggal pun depannya apa? Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Masa pula kan bilangkan kita padahal kan tidak begitu. Padahal hadisnya itu ucapannya begitu. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu hadisnya. Bukan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz. Berarti dalam ayat Qul a'udzu birabbin nas ini yang perlu kita perdalam lagi adalah tentang tentang tauhidan Allah terhadap semua manusia, Ustaz ya. Ini kita tauhid ya. Betul-betul semua karena Allah gitu, Ustaz ya. Mungkin ini yang lebih mungkin saya lihat kalau mengenai dari ayat ini juga adalah itu betul-betul ke ini masalah tauhid ini ya Ustaz, kita kepada Allah ini yang gitu. Memang di dalam tiga lebih dominan kepada akidah. Lebih dominan kepada tauhid kan. Mulai dari surah Al-Ikhlas itu lebih dominan kepada tauhid. Al-Falaq, An-Nas lebih dominan kepada tauhid. Jadi ini persoalan tauhid, persoalan akidah. Dia lebih dominan ke sana lah begitu. Lebih dominan. Jadi ketika kita mengkaji tiga surah ini lebih dominan. Makanya sebenarnya saya tertarik ya mengkaji 3 surah ini. Setelah kita kaji ternyata luar biasa dalam tafsirnya itu. Memang orang kadang-kadang kan ini yang belum mereka bahas karena hanya hafal tapi nggak begitu mendalam. Tapi setelah kita kaji, saya secara pribadi ternyata maknanya sangat dalam, ya. Luar biasa. Sampai juga mempengaruhi kepada tauhid kita tadi.
Bapak, pada aku bagus ya kalau kita mungkin punya kesempatan kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita yang mau mengkaji. Kalau saya sarankan 3 surah ini aja dibahas dulu. Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nanti dikaji kepada mereka. Ini tentang tauhid. Meletakkan dia pada anak-anak kita, kumpulkan dia, baca dari awal, dari kolom apa. Setiap pagi, entah seminggu sekali, atau sebulan 2 kali, atau 1 bulan 1 kali. Cobalah dibuat bapak-bapak, saudara-saudara dalam pertemuan keluarga anak-anak. Secara offline. Bagus ini. Ya, ambil menguatkan diskusi. Ya, kalau enggak bapak baca gitu. Karena sirik ini kadang sirik kecil deh. Memang ini Ustaz, betul-betul jaga sirik ini Ustaz. Kan bisa kafir kita kalau sirik ini. Iya, ini kan masalah akidah. Kalau kita mencuri, hukumnya kan dosa. Masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau akidah rusak, nggak ada harapan masuk surga. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Kan? Baik. Masuk dosa besar ya Ustaz? Iya, termasuk dosa besar. Karena syirik itu kan termasuk dosa besar. Bahkan yang pertama kan dalam hadis itu. Karena ada 7 yang harus kita jauhi. Termasuk asyirku billah. Yang pertama kali. Baiklah Bapak-Bapak. Termasuk juga Ustaz menguatkan tadi itu agar kita selalu senantiasa mengingat Allah dengan hadis firman-Nya tadi, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam artinya bukan karena helm itu apa itu ya saja, agar ucapan alhamdulillah tadi. Iya, begitulah. Tapi Ustaz, dalam salah satu dulu zaman Abu Bakar kan ada itu Ustaz sebagai penjamin katanya. Ya artinya itu penjamin di situ kan maksudnya itu bukan maknanya dari sisi akidahnya, tapi maknanya di situ adalah yang mempertanggungjawabkan. Kan dia kan punya hutang. Lalu siapa yang bisa untuk menyelesaikan itu? Maka akulah yang akan bertanggung jawab di situ. Itulah kalau bahasa kita sebenarnya yang bertanggung jawab. Kan setelah kematian dia kan punya hutang. Rasulullah nggak mau menyolatkan. Jadi kalau bahasa kita akulah tanggung jawabnya itu. Kan gitu. Abu Bakar kan ada di surah kemarin kita baca Ustaz, menjamin keselamatan, perlindungan dari seseorang gitu Ustaz. Sehingga Abu Bakar pernah hari itu sudah saya lepaskan jaminan keselamatan gitu. Dan ada hari itu Ustaz, salah satu sudah dilepaskannya jaminan keselamatan dari seseorang, langsung kan dia kan bisa dicelakai oleh sahabat-sahabat yang lain gitu Ustaz. Jadinya kabar musuh begini. Iya. Itu kan tentang masalah syariatnya mungkin. Kalau kita baca. Jadi harus diulang kembali, harus dipahami lagi, harus ditemukan lagi hadisnya. Ya, di sirah itu banyak kita lihat itu. Kayak Rasul kan, itu dijamin oleh pamannya tadi, Ustaz. Yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat itu, Ustaz. Iya. Yang seorang petinggi yang disegani, gitu, Ustaz. Iya, jaminan yang dimaksud di situ bukan jaminan dalam itu kan ini kan orang kan yang mana orang-orang pada saat itu ada yang menanggung gitu. Ya, kalau bahasa kitanya menanggung lah, menanggung. Jadi umpamanya saya ke Brastagi,
terus sampai nanti di tempat bapak sana, ya udahlah, untuk Ustaz Musa yang cuman bahasa orang-orang Arab pada saat itu suka dengan bahasa jaminan. Sebagai pelindung gitu Ustaz jadinya. Iya. Dalam sirah. Nah. Iya. Jadi bahasanya begitu. Jadi itu bukan kaitan dengan tauhid, bukan. Tapi itu adalah jaminan dalam hal menanggung, menanggung jawab lah begitulah. Nah. Oke ya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dari saya kembalikan kepada Bang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang materi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberikan oleh kesehatan, dilindungi Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya Ustaz. Amin ya Pak alamin. Dan juga semoga bapak ibu-ibu yang di sini ya, kita sama-sama diberikan oleh kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa sifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Yo sama-sama izin ya. Ya Ustaz. Oke ya bapak-bapak semuanya. Sampai jumpa besok kita di hari Rabu membahas masalah metode dakwah Al-Quran ya. Insya Allah kita jumpa kembali di besok. Tetap semangat. Selalu istiqomah untuk mengaji. Terus berbuat kebaikan sampai kita meninggal nanti ya. Oke semuanya. Salam sukses. Allahu Akbar. Woi, semangat komandan. Allahu Akbar. Mulai ngawal ini lah. Woi, mantap. Ya, semoga Pak Komandan dilindungi Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya semuanya. Kita ulangi. Salam sukses. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.